Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin banyak banget yang menyarankan saya coba FightOS. Jadi di video ini saya akan mencoba install dan pakai FightOS. Apa itu FightOS? FightOS adalah fork dari Chrome OS yang merupakan Chrome OS yang bisa diinstal di berbagai komputer selain komputer Chrome yang dirilis resmi seperti Chromebook. Jadi dengan FightOS ini kita bisa pasang Chrome OS di komputer apapun, asalkan memenuhi syaratnya. Selain itu, FightOS ini memiliki dukungan untuk menjalankan aplikasi OS lain seperti Android dan juga Linux. FightOS untuk PC memiliki 3 edisi. Yang pertama, edisi untuk komputer dengan Intel HD Graphics generasi ke-3 sampai generasi ke-7. Kedua, ada edisi untuk Intel HD Graphics generasi ke-8 ke atas. Dan terakhir, ada edisi khusus VGA AMD. Jadi, kalau kalian pakai VGA Nvidia, harus dicabut dan dibuang dulu seperti saat kita pasang BlissOS kemarin. Selain untuk komputer biasa, FightOS ini juga dirilis untuk beberapa SBC seperti Raspberry Pi, Orange Pi, Kadas, dan Radsa. Di video ini, saya akan coba pasang FightOS ini di dua komputer berbeda. Tapi keduanya sama-sama merek buah-buahan. Yang pertama, ini komputer buah-buahan Apple Croak, yaitu Mac Mini 2014. Ini pakai prosesor Intel Core i5 generasi keempat. Dan kedua, ini komputer buah-buahan lainnya, yaitu buah-buahan Raspberry Pi 4 ini. Ini tuh pakai prosesor Broadcom dengan arsitektur ARM. Langsung aja kita mulai proses install FightOS ya di kedua komputer tersebut. Untuk proses install FightOS ini hampir gak beda jauh sama sistem operasi lainnya. Pertama, kita perlu download ISO-nya. Karena saya akan pasang ke komputer dengan prosesor Intel generasi keempat, jadi saya akan download ISO yang untuk Intel generasi ke-3 sampai 7. Selanjutnya, kita perlu flash disknya pakai Balena Etcher atau alat sejenisnya. Setelah kita flash ISO-nya ke flash disknya bisa kita colok ke komputernya pengen dipasang FightOS. Selanjutnya, kalian perlu booting ke flash disknya. Kalau di komputer atau laptop Apple Croak, caranya tahan tombol Option atau Alt. Lalu pilih flash disknya kalau muncul. Dan ini nggak tahu kenapa malah nggak muncul si flash disknya. Awalnya saya kira ini mungkin nggak support dengan komputer Apple Croak. Tapi ternyata setelah saya cek lagi, situs FightOS-nya itu bilang kalau katanya tuh ada bug di Balena Etcher versi terbaru. Jadi saya coba flash lagi pakai Balena Etcher versi lama. Dan saya bakal coba lagi setelah di flash ulang. Setelah di flash ulang, langsung aja kita colok lagi dan coba booting dari flash disknya. Dan sekarang flash disknya terdeteksi. Jadi saya bisa langsung gas booting ke FightOS. Dan ini sukses langsung muncul logo FightOS-nya. Dan akhirnya kita bisa masuk ke dalam installer OS-nya. Pertama kita disuruh pilih bahasa. Saya pakai bahasa Inggris aja karena saya bisa bahasa Inggris. Selanjutnya kita disuruh pilih mau install atau cobain. Saya mau langsung install aja. Selanjutnya saya pilih full disk installation dan saya pilih SSD-nya. Ini akan menghapus semua data yang ada di SSD-nya. Dan selanjutnya ini bakal lanjut ke proses instalasinya. Ini prosesnya cepat, jauh lebih cepat daripada install macOS atau Windows yang lama banget. Ya, karena Chrome OS ini tuh jauh lebih ringan dari keduanya. Setelah beres, langsung aja kita restart komputernya. Jangan lupa cabut flashdisk yang tadi kita pakai buat install. Selanjutnya, ini akan masuk ke setting awal lagi. Kita disuruh masukin bahasa dan kita bisa login pakai akun Google. Selain akun Google, kita juga bisa login pakai FightOS atau akun lokal. Saya akan coba login pakai akun Google. Selanjutnya, saya diminta untuk nentuin scalingnya dan juga tema apa yang mau dipakai. Saya pilih light mode aja. Dan akhirnya kita bisa masuk ke tampilan awal desktop FightOS. Secara tampilan, ini mirip banget seperti Chrome OS, ya karena FightOS ini aslinya forknya Chrome OS. Selanjutnya, kita bakal diminta buat aktifin Android subsystem. Ini tuh yang bisa bikin FightOS ini jalanin aplikasi Android. Jadi, langsung aja saya pasang karena nanti saya bakal coba pasang aplikasi Android. Dan setelah terpasang, kita bisa install aplikasi Android di FightOS ini. Selain Android, FightOS juga bisa dipakai buat jalanin aplikasi Linux. Kita bisa aktifin sejenis subsistem Linux di FightOS ini. Ini tuh fungsinya mirip seperti WSL di Windows. Jadi, kalian bisa jalanin aplikasi Linux di FightOS ini. Setelah beres, kalian bisa buka aplikasi terminal buat jalanin Linux-nya. Ini tuh sepertinya Linux-nya pakai Debian basisnya, kalau dari perintahnya dan juga dari repositorinya. Dan setelah jalanin screen fetch, ternyata benar, ini tuh ngejalanin Debian di dalam kontainernya. Untuk Android, sayangnya FightOS ini nggak ada Play Store-nya.
Tapi untungnya kalian bisa pasang GApps langsung dari App Store Fight OS-nya. Prosesnya ini gampang, tinggal next aja. Udah itu kalian disuruh restart. Dan setelah ini akan muncul Play Store di Fight OS-nya. Tapi sayangnya ini malah muncul device not certified. Dan pas saya coba login malah gak bisa karena error ini. Jadi sayangnya GApps-nya ini nggak work. Tapi nanti saya akan coba install beberapa game di Fight OS ini. Kita akan coba tes performa browsing-nya dulu. Untuk performa browsing-nya ini cukup lancar. Di Fight OS App Store banyak aplikasi browser yang bisa kalian pasang. Walaupun ini sebenarnya cuma link ke web app. Saya coba buka Discord versi web ini tuh masih lancar. Cuman ini masalahnya versi web tuh kurang lengkap fiturnya kalau dibandingin versi desktop. Buat dipakai ngoding juga masih bisa. Saya coba ngoding pakai ChatGPT dan VS Code versi browser. Dan ini tuh cukup lancar. Cuman kekurangannya VS Code versi browser ini tuh agak ribet dan fiturnya nggak selengkap versi desktopnya. Tapi kalian masih bisa ngoding koneksi.php di sini. Dan untuk buka Facebook ini lancar, nggak ada masalah. Jadi kalau kalian mau nikmatin gorengan di komputernya cukup kentang, Fight OS ini bisa jadi pilihan. Selanjutnya saya akan coba benchmark si browsernya pakai speedometer 3.0. Dan komputer ini dapat skor 5.94 saat pakai Fight OS. Untuk penggunaan browsing, ini tuh lancar dan kerasa smooth banget. Dan Fight OS atau Chrome OS ini tuh bisa nempelin window ke pinggir. Ini tuh kalau di Mac OS fiturnya masih baru rilis. Selanjutnya saya akan coba tes gaming. Tadi kita sudah pasang Android subsystem dan ini memungkinkan kita untuk jalanin aplikasi Android. Pertama, saya perlu download lewat TapTap karena Play Store-nya nggak bisa dibuka. Dan saya bakal coba Free Fire dulu, karena kemarin di BlissOS Free Fire ini nggak bisa jalan. Ada yang bilang katanya karena BlissOS ada kernel su-nya. Dan saat saya coba main game perusak mata yang burik 8-bit ini, saya cek di komputer ini pakai Fight OS, ternyata bisa jalan. Tapi ini nggak tahu kenapa performanya ini agak-agak kayak nge-lag gitu, bahkan pas di menunya juga nge-lag. Kalau kemarin di BlissOS baru login udah mental. Tapi di sini kita bisa masuk pesawat dan coba terjun ke bawah pakai skateboard. Karena kalau pakai parasut kelihatan banget plagiat PUBG-nya. Namun, pas terjun malah tiba-tiba nge-freeze dan mental juga. Kayaknya ini komputer anti banget sama game burik 8-bit. Kalian bisa lihat video saya coba BlissOS atau Android X86 di channel saya. Selanjutnya, kita bakal coba game kikir atau Genshin Impact. Saya bisa download APK-nya, install APK-nya juga udah bisa. Udah itu login juga bisa. Dan saya coba download aset-asetnya yang badak banget. Tapi ini tuh selalu, pas bagian verifying files malah gagal. Ini kayaknya antara downloadnya korup atau ada masalah sama Android yang ada di Fight OS ini. Atau mungkin masalah kompatibilitas sama komputer yang saya pakai. Singkatnya, untuk Fight OS di komputer Mac Mini 2014 ini masih worth untuk dipakai. Asalkan jangan terlalu berharap buat gaming. Karena kodrat Chrome OS sendiri itu cuma buat browsing aja. Selanjutnya, saya akan pasang Fight OS di komputer yang lebih kecil lagi dan juga lebih kentang, yaitu Raspberry Pi 4. Ini adalah SBC atau komputer sangat kecil yang hemat daya. Karena itu, komputer ini sangat dibenci oleh PLN. Untuk prosesnya, ini sedikit beda, karena kalian perlu cabut SD card yang ada di Raspberry Pi-nya, lalu colok ke komputer pakai card reader. Dan di sini kalian perlu download dan flash image Fight OS-nya ke SD card. Dan setelah beres flashnya, kalian cabut SD card-nya lalu tempel lagi ke Raspberry Pi-nya. Sekarang nyalakan Raspberry Pi-nya, dan seharusnya bakalan booting ke Fight OS. Setelah booting, ini tinggal next aja ikutin prosesnya sampai beres. Yang saya rasain, ini tuh di proses setup-nya aja udah kerasa agak-agak nge-lag. Setelah beres setting awal, kita langsung dibawa ke desktop Fight OS. Ini tuh sama persis seperti saat kita coba versi PC-nya tadi, dan tampilannya itu kurang lebih mirip sama Chrome OS. Yang saya kaget, ternyata versi Raspberry Pi juga ada Android subsystemnya. Jadi, langsung aja saya coba install. Saya coba iseng pencet tombol start-nya, dan ini tuh malah kejang-kejang start menunya, nggak tahu kenapa. Kayaknya ini driver GPU-nya ini masih agak-agak ngebug. Di sini akhirnya Android-nya terpasang, tapi pas saya coba buka settingnya aja udah nge-lag banget dan nggak respon. Saya bener-bener gak yakin sih ini bisa jalanin game. Ya, ini singkatnya fitur Android subsystem ini tuh gak bisa dipakai di Raspberry Pi 4. Langsung aja kita coba tes browsing sesuai kodrat OS ini. Buat dipakai Discord aplikasi Circle, ini masih bisa tapi agak nge-lag. Saya sih lebih curiga ini karena driver GPU atau prosesornya yang ketar-ketir dibandingkan RAM 4GB-nya.
Selanjutnya saya coba buka Facebook, dan ini tuh kerasa nge-lag banget. Loadingnya hampir gak beres-beres, dan kalau kalian kesabar pun gak jarang malah gak beres loadingnya. Jadi kalian gak bakal bisa nikmatin gorengan di Raspberry Pi 4 ini kalau pakai Fight OS. Sebenarnya sih kalau dibandingin sama Windows 11, itu Windows 11 lebih nge-lag daripada Fight OS ini. Ya, kalian gak salah denger. Kalian bisa lihat proses saya pasang Windows 11 di Raspberry Pi 4 di channel saya. Pindah-pindah tab dan pindah-pindah window juga terasa lebih nge-lag di Raspberry Pi 4 ini. Jadi performa Fight OS ini tuh kurang banget lah, jadi gak nyaman juga di sini. Dan terakhir saya akan coba benchmark speedometer 3.0 juga. Ini tuh jalaninya lebih lambat dibandingkan Mac Mini 2014. Dan setelah beres, ini tuh cuma dapat skor 1.58. Ini kecil banget ini skornya. Singkatnya, untuk Fight OS ini di Raspberry Pi 4 tuh saya nggak bisa nyaranin. Lebih baik pakai Linux aja, karena Fight OS ini tuh seperti kurang optimal dan juga nge-lag brutal. Apakah Fight OS ini worth untuk dipakai? Menurut saya, jika kalian punya PC yang support Fight OS dan nggak terlalu kentang banget, ini masih worth untuk dipakai. Kalau kalian cuma perlu komputer buat browsing dan mungkin sedikit menjalankan aplikasi Android atau ngoding dikit, karena ini bisa jalanin aplikasi Linux juga. Bisa dibilang, Fight OS ataupun Chrome OS ini tuh cocok buat orang yang kerjaannya cuma browsing aja saat pakai komputer. Karena Chrome sendiri adalah browser. Tapi kalau saya secara personal, saya lebih milih Linux kebanggaan Anton Wibowo. Karena Linux itu OS desktop beneran dan juga lebih nyaman menurut saya dan lebih lengkap fiturnya. Ya, jadi kalau saya sendiri lebih milih pakai distro Linux yang ringan dibandingkan Fight OS ini. Tapi kalau kalian orang awam dan gak mau berurusan dengan repotnya Linux dan perlu OS yang jauh lebih ringan daripada Windows dan Mac OS yang berat, Fight OS ini bisa jadi alternatif. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.